Momentum, impuls, dan tumpukan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Inilah anggota kami, Tasya Febrian Sembiring, Jelena Harbina, Marlo Gurusinga, Lucius Marvin Tobing, Aji Ardiansyah, Nadila Rosalia, George Tristan Gabriel, dan Dimas Hari. Momentum, ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Momentum adalah besaran vektor dimensi momentum. M, L, T, pangkat negatif 1. Persamaan momentum bergantung pada massa dan kecepatan. Rumusnya, P sama dengan M kali F, yang artinya P sama dengan momentum, satuannya kilogram, kali M per sekon, massa satuannya kilogram, dan F sama dengan kecepatan, satuannya M per S. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Tentukan interval waktu tertentu di sana. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya, saat menendang bola. Untuk membuat bola bergulir, maka diperlukan gaya dari seseorang dengan cara menendangnya. Rumus impuls. Impuls dilambangkan dengan huruf I dengan satuannya yaitu Ns. Berikut ini adalah rumus impuls. I sama dengan F kali delta T. Keterangan I sama dengan impuls atau Ns. F sama dengan gaya impulsif atau N. Delta T sama dengan perubahan waktu atau per sekon. Contoh soal. Suatu bola memiliki massa 500 kg, kemudian dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Kalau bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka berapakah besar impuls bola tersebut? Pembahasan. Diketahui M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. F1 sama dengan 30 meter per sekon, F2 sama dengan minus 30 meter per sekon, atau dipantulkan dengan besar yang sama. Ditanya I, jawab. Kita gunakan rumus hubungan antara impuls dengan momentum. I sama dengan delta P sama dengan M kali F2 kurang F1 sama dengan 0,5 dikali minus 30 kurang 30 sama dengan 0,5 dikali minus 60 sama dengan minus 30 ns. Negatif menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah awalnya. Jadi, besaran impuls bola tersebut adalah 30 ns dengan ke arah yang berbeda dengan awalnya atau memantul. Hukum perubahan momentum. Perubahan momentum muncul akibat adanya gangguan gaya dari luar. Akibat perubahan momentum tersebut, maka kekekalan momentum sistem akan mengalami perubahan. Aplikasi dari momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil, yang kedua sebuk pengaman, yang tiga palu, yang keempat sarung tinju, dan yang terakhir matras. Tumbukan, peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Saat tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Mungkin sebagian energi kinetik diubah menjadi energi panas akibat adanya tumbukan. Tumbukan lenting sebagian. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sebagian bila adanya kehilangan energi kinetik setelah tumbukan. Secara matematis, kecepatan masing-masing benda sebelum dan sesudah tumbukan dapat dinilai pada rumus samping. Pada persamaan di atas adalah koefisien restitusi yang nilainya bergerak antara 0 sampai 1 secara matematis. Tinggi pantulan ke N tumbukan adalah H sama dengan HOE 2N. V1 tambah V1 tambah EV2 tambah V2. Contoh soal. Sebuah bola bekel jatuh dari ketinggian 4 meter, lalu dia mengalami pemantulan berulang. Jika koefisien restitusi adalah 0,7, maka berapa tinggi bola bekel setelah pemantulan kelima? Penyelesaian. H5 sama dengan 4,0,7 mak 10 sama dengan 0,113 meter sama dengan 11,3 cm. Tumpukan tak lenting sama sekali adalah tumpukan yang sama sekali tak lenting. Pada tumpukan tak lenting sempurna, benda yang bertumpukan melekat satu sama lain. Oleh karena itu, kecepatan benda setelah bertumpukan sama atau V1 sama dengan V2. Lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini energi
total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan itu adalah sama. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Misalnya dua buah benda masanya masing-masing M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan dislokating 2 dengan arah berlawanan seperti berikut. Tumbukan lenting sempurna M1 berlawanan dengan artinya energi kinetik setiap sebelum dan sesudah tumbukan. Koefisien pada tumbukan lenting sempurna yaitu sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sempurna, kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan akan berlawanan arah. Dengan rumus dan tumbukan lenting sempurna, M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 dengan seterusnya. Oke, dengan keterangan rumus, M1 sama dengan massa benda, V1 sama dengan kecepatan benda saat sebelum tumbukan atau meter per sekon, M2 massa benda, V2 kecepatan benda dan sebelum tumbukan atau M per sekon, V1 kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Dengan contoh soal, bola bermassa 150 gram bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Menumbuk sentral bola lain itu bermassa 100 gram yang mula-mula diam jika tumbukannya lenting sempurna. Berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Jawab, diketahui M1 sama dengan 150 gram sama dengan 0,150 kg. F1 sama dengan 20 M per sekon. M2 100 gram sama dengan 0,100 kg. F2 sama dengan 0 meter per sekon. Yang ditanya F1 dan F2. Penyelesaiannya, langkah pertama, rumus hukum kekekalan momentum. M1 dikali F1 ditambah M2 kali F2 sama dengan M2 kali F2 ditambah M1 kali F1. 0,150 dikali F1 ditambah 0,100 dikali F2 sama dengan 0,100 dikali F2 ditambah 0,150 dikali F1. 3F1 ditambah 2F2 sama dengan 2F2 ditambah 3F1. 3 6 kurung 20 ditambah 20 0 sama dengan 2F2 ditambah 3F1. 3F1 ditambah 2F2 sama dengan 60. Kedua, V1 dikurang V2 sama dengan minus V1 dikurang V2. 20 kurang 0 sama dengan minus V1 dikali V2 minus V1 dikurang V2 minus V1 ditambah V2 sama dengan 60. Oke, ini persamaan kedua atau langkah kedua. Langkah ketiga yaitu persamaan 2 dikali 3 untuk mengeliminasi V1, sehingga 3V1 ditambah 3V2 sama dengan 60 minus 3V1 ditambah 3V2 sama dengan 60. Ini persamaan 2 setelah dikali 3. Persamaan 2 setelah dikali 3. 6V2 sama dengan 120, V2 sama dengan 20 meter per sekon. Oke, langkah keempat, masukkan nilai V2 ke persamaan kedua sehingga minus V1 ditambah V2 sama dengan 20 minus V1 ditambah 20 sama dengan 20, V1 sama dengan 20 kurang 20, V1 sama dengan minus 20 ditambah 20, V1 sama dengan 0 per V1 sama dengan 0 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan kecepatan bola dan kecepatan bola kedua adalah 0 dan 20 meter per sekon. Itulah hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih.